Jemaat sekalian, mari kita menyatukan hati di dalam doa sebelum firman Allah dibacakan dan diberitakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau hadir di dalam pemberitaan firman-Mu. Oleh karena itu berilah kepada kami hati yang mendengar, hati yang menghormati hadirat-Mu, yang memusatkan pikiran kami untuk menyambutnya dengan segenap hati. Roh Kudus, kuasailah hati dan hidup kami, agar kami sanggup untuk mendengar dan mencerna, menyimpan dalam hati, dan melaksanakan firman Allah itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat 27 hingga 35. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejujurnya sebagai orang beriman, yang paling kita harapkan dan paling kita butuhkan dan rindukan adalah the presence of God, kehadiran Tuhan, bukan? Siapa yang tidak? Di dalam setiap ibadah saja, sejak kita memulai, sudah dibuka dengan sebuah penegasan bahwa Tuhan hadir.
entah itu dengan ucapan imamat in the name of the Lord, dalam nama Tuhan, sebuah doa atau tembang puji-pujian untuk menghayati dan mengamini Tuhan hadir. Dalam hidup sehari-hari, kalau sesuatu yang baik dan indah terjadi, kita pun berbisik seolah-olah Tuhan begitu dekat dengan kita. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Sedangkan sebaliknya, kalau hidup ini terasa sesak dan kita sedang berada dalam kegelapan, kita berseru, Tuhan, di mana Engkau? Kita menantikan kehadiran Tuhan. Ketika kita berpisah kepada orang lain, kita suka memberi bekal atau sangu ucapan God be with you. May God be with you. May you experience God's presence. Semoga Tuhan besertamu. Pada hari kembalinya ke pangkuan Bapa di surga, pada tanggal 2 Maret 1791, pendiri Gereja Metodist, Pendeta John Wesley, mengucapkan kalimat terakhirnya yang terkenal, berbunyi begini, "The best of all is, God is with us." Yang terbaik dari semuanya adalah Allah beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita hidup di dalam hadirat-Nya. Saudara-saudara, tadi di awal ibadah telah dibacakan sebuah mazmur yang sangat indah tentang Allah yang serba hadir di mana-mana. Allah Sang Maha Hadir, the omnipresent God, yaitu Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12. Alkitab terjemahan bahasa Inggris sehari-hari oleh Eugene Peterson berbunyi begini, "Is there any place I can go to avoid your spirit, to be out of your sight? If I climb to the sky, you are there. If I go underground, you are there. If I flew on morning's wings to the far western horizon, you would find me in a minute. You are already there, waiting." Then I said to myself, "Oh, He even sees me in the dark. At night, I'm immersed in the light. It is a fact. Darkness isn't dark to you. Night and day, darkness and light, they are all the same to you." Saudara sekalian, saya suka terjemahan Peterson ini, terutama pada kalimat, "You are there. You are there. You already there, waiting." Ya, Tuhan itu hadir di mana-mana. Persoalannya lebih pada kita ini nyadar enggak sih? Kita ini sadar atau tidak? Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Dan inilah tema yang diulas dalam narasi perjalanan dua murid ke Emmaus di dalam Lukas 24
ayat 13 sampai 35. Sejujurnya, seperti dua orang murid itu, kita ini memang sering tertinggal. Kita baru kemudian nyadar bahwa Tuhan itu hadir. Ada terlalu banyak hal dalam hidup kita yang menutupi mata kita untuk bisa melihat kehadiran Tuhan. Nah, supaya kita tidak terlalu ketinggalan dan selalu ketinggalan seperti itu, melalui cerita penampakan kepada dua murid ke Emmaus ini, Tuhan Yesus memberikan clue atau petunjuk kepada kita. Isyarat penunjuk di mana kehadirannya dapat dipastikan. Clue untuk tahu di mana kita pasti menjumpai dirinya hadir di situ. Clue yang pertama, yaitu di dalam firman yang diajarkan, diterangkan, dan diberitakan berdasarkan kitab suci. Perjalanan ke Emmaus itu kalau kita baca dan perhatikan, basically pada dasarnya berisi pengajaran Yesus kepada dua orang murid itu tentang isi kitab suci. Itulah perjalanan ke Emmaus, pengajaran tentang isi kitab suci. Pengajaran yang membuat mereka merasakan getaran yang berbeda di hatinya. Perhatikan ayat 32. Mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Tuhan itu hadir ketika firman-Nya disampaikan. Itulah clue yang pertama. Clue yang kedua, selain hadir di dalam firman yang diajarkan dan diwartakan, Tuhan Yesus juga hadir di dalam firman yang diekspresikan dengan tanda, dengan meterai tindakan. Di dalam cerita ini, wujudnya adalah communion, perjamuan kudus, Eucharist, Ekaristi. Perhatikan ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tuhan hadir ketika roti dipecahkan dan anggur dibagikan. Tuhan hadir di dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya di dalam tradisi gereja reformasi atau reformed atau presbyterian, saudara-saudara, kehadiran Tuhan yang utama adalah di dalam firman dan sakramen. Word and sacrament. Yesus itu pasti hadir di keduanya. Jadi, janganlah kita ini belum selalu mau mencari Tuhan pada tanda-tanda ajaib, pada hal-hal yang luar biasa atau supranatural, pada mujizat-mujizat, atau menciptakan sensasi-sensasi
apalagi mentahbiskan benda-benda keramat atau tokoh-tokoh berharisma atau manusia super sebagai medium istimewa untuk bukti hadirnya Tuhan. Sebab semua itu berpotensi untuk misleading, untuk menyesatkan kita. Tuhan itu hadir di dalam firman dan sakramen. Jadi, yang utama adalah ketika di situ firman Allah dibacakan, diajarkan, dan diberitakan, Tuhan pasti hadir di situ. He is there. Juga ketika firman Allah diekspresikan dalam tanda, dimeteraikan dalam tindakan pelayanan, diwujudkan dalam perbuatan yang dikuduskan oleh Tuhan menjadi sakramen, di situ Tuhan Yesus hadir. He is already there, waiting. Singkat kata, saudara-saudara, ketika firman Allah di dalam kitab suci atau Alkitab dikabarkan dan dijabarkan dalam perbuatan, Tuhan hadir. Pasti Tuhan hadir di situ. Entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu di kantor, entah itu di jalan, entah itu di hutan, entah itu di pasar, entah itu di kota besar, di desa, di gunung, atau di lembah, di mana saja Tuhan pasti hadir di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, dalam saat-saat apapun dalam hidup kita, terutama di saat-saat yang paling gelap, kalau kita menantikan dan merindukan kehadiran Tuhan, datanglah pada firman-Nya. Carilah firman-Nya, sebab di situ Ia pasti hadir. Saudara sekalian, tetapi kehadiran Tuhan di dalam firman dan sakramen itu juga tetap melampaui pengertian kita. Tetap ada misterinya. Itu sebabnya diceritakan di sini, begitu kedua orang murid itu mengenali bahwa itu Yesus, tahu-tahu yang terjadi ialah tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 31. Segera hilang dari pandangan. Jonathan Prawira di dalam lirik lagunya Arti Kehadiranmu menulis begini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Perhatikan kata tak terselami dan tiada terduga. Tuhan itu nyata, tetapi tetap menimbulkan tanda tanya. Tuhan itu hadir, tetapi juga lenyap. Hadiratnya adalah perpaduan antara yang pasti dan yang masih misteri tak terselami. Oleh karena itu, seorang teolog
yang bernama Frederick Poyner. Dia berkata begini, iman itu adalah perjalanan tanpa peta. Perjalanan dipimpin Tuhan sambil menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan pembuat kejutan. Our God is God of surprises, katanya. Kehadiran Tuhan acap kali memang tidak terduga, penuh kejutan. Lot of surprises. Kita sering menduga Tuhan itu hadir di pusat, di tengah, di tempat yang menjadi pusat perhatian orang. Seperti kalau kita membayangkan tokoh penting hadir, pasti dia akan menjadi pusat perhatian di panggung yang disorot oleh lampu atau podium yang ada di tengah-tengah ruangan. Pokoknya di pusatlah. Tetapi kisah dua orang murid ke Emmaus mengejutkan kita. Surprise. Yesus ternyata bukan hanya mendatangi ke-11 rasul, tokoh utama dalam gereja generasi pertama. Tetapi dia juga mendatangi dua murid biasa. Bahkan yang satu namanya pun tidak kita kenal sampai hari ini. Artinya, mereka ini bukan orang penting. Tetapi Yesus hadir di hadapan mereka. Tuhan tidak hanya hadir di pusat. Dia kadangkala secara mengejutkan berdiri di samping, di tepian yang jauh dari perhatian. Bukan tokoh ibu kota Yerusalem, tetapi orang kampung Emmaus yang ditemuinya. Tuhan tak selalu berbicara lewat mimbar-mimbar atau podium-podium besar. Ada kalanya firman-Nya bersuara di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis. Di desa terpencil, di pemukiman kumuh, di kolong jembatan, di komunitas marginal, di penjara, di masyarakat pinggiran yang tidak menjadi pusat perhatian. Di sana Dia hadir. Saya mengenal seorang pastor pendeta dari Presbyterian Church, yaitu Pastor Harlan. Dia tumbuh di daerah kumuh di 9th Street, New Orleans, Louisiana. Anak-anak lelaki remaja di daerah itu, katanya, biasanya cuma punya 3 jalur menuju hari esoknya. 1, masuk penjara karena perbuatan kriminal. 2, mati muda, terbunuh dalam pertarungan antar geng. Atau 3, secara ajaib menemukan jalan selain keduanya tadi. Dan oleh anugerah Tuhan, Pastor Harlan dibawa melalui jalur yang ketiga itu. Dulu dia adalah seorang anak broken home dari daerah pemukiman kumuh itu. Tetapi dalam sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka, seorang pria baik hati bernama Mr. Clark mengangkatnya, mengadopsi dia sebagai anak, menyekolahkannya sampai ia mengenal Tuhan dan belajar banyak disiplin ilmu
karena dia memang sangat pandai, termasuk teologi. Dan sekarang dia mengabdikan hidupnya untuk melayani anak-anak remaja, anak-anak muda di daerah yang serupa dengan latar belakangnya itu di Altadena, California. Supaya mereka juga punya jalan ketiga, alternatif bagi masa depannya. Pastor Harlan selalu berkata, dia yakin God is already there. Dia merasa terpanggil untuk menemui Tuhan di tempat-tempat seperti itu, di mana dia sendiri juga berasal. Dia yakin Tuhan hadir di lingkungan kumuh seperti itu dan bekerja. Dan dia menyambut panggilan Tuhan untuk bekerja di situ karena dia tahu Tuhan hadir di situ. Saudara sekalian, kita suka menduga Tuhan itu hadir di dalam diri si kuat, si sehat, si pemimpin, si pembawa berita, si pemberi hadiah yang mengulurkan tangan. Oh, Tuhan itu hadir melalui mereka. Betul. Tetapi kisah dua murid yang kembali dari Emmaus ke Yerusalem memberi kita kejutan lagi. Surprise. Dua orang itu mengira merekalah pembawa kabar kebangkitan Yesus dari Emmaus ke Yerusalem. Mereka menyangka mereka membawa kabar kebangkitan Yesus, tetapi ternyata mereka di sana malah menerima kabar lebih dulu bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon. Perhatikan ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ternyata bukan cuma di hadapan mereka Tuhan hadir, menampakkan diri, tetapi juga kepada murid lain di sana. Di sana Tuhan juga hadir. Tuhan bisa membuat peran-peran yang bertukar tanpa disangka-sangka. Tuhan itu hadir di mana-mana. Kita sering memahami, mengabarkan Injil, itu kita membawa nama Tuhan ke suatu tempat di mana di situ tidak ada Tuhan. Padahal sebenarnya tidak. Tuhan itu sudah ada di situ. Tugas kita adalah menemukan tempat di mana Tuhan sudah ada di situ dan sudah bekerja dan hadir di situ, waiting for us. Seperti yang dilakukan oleh Pastor Harlan tadi. Saudara sekalian, bukankah kalau Anda mengunjungi seseorang atau datang untuk menghibur dia, tidak jarang Tuhan sudah hadir di situ. Dan malah orang itulah yang menghibur Anda. Atau ketika Anda mengajar dan Anda peka akan kehadiran Tuhan, Anda akan menjumpai kenyataan bahwa ternyata murid-murid yang Anda ajar itu justru lebih banyak mengajari Anda tentang kehidupan. Andalah yang justru datang untuk belajar, karena Tuhan sudah ada di situ. Jangan dikira orang sakit, orang miskin, orang kecil hanya menerima. Jika Tuhan berkehendak dan Tuhan memakai, mereka juga sanggup memberi sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Tuhan itu memang suka bikin kejutan, surprise. Dia hadir
melalui banyak cara. Caranya menyapa kita beraneka macam. Caranya mengasihi kita juga bermacam-macam jalan. Tema inilah yang akan kita renungkan terus selama bulan Mei 2021 ini. Cara Tuhan mengasihi kita. Tidak jarang, caranya mengasihi kita melalui jalan-jalan yang tak terduga, yang tak pernah kita sangka. Dia memang hadir secara tak terduga. Tuhan itu memang God of surprises. Tuhan pembuat kejutan-kejutan. Amin.